Salam. Nah, gitu. Namanya kita umat pemenang, kita punya Allah hebat, masa kita pagi-pagi udah sangat semangat yang loyo itu. Kita dapat hadapan Tuhan itu kita berdoa juga dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong. Tak ada beban dalam hidup kita yang Dia tidak sanggup. Mari kita akan masuk ibadah kita. Kita besarkan hati kita, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita merasakan lawatan Tuhan dan firman. Dan biarkan beban hidup kita, persoalan segala pergumulan kita biarlah kita lepaskan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Biar kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup. Bahkan Tuhan berfirman, cukuplah dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan penuh bagi kita. Mari kita selalu pada pagi hari ini, bila kita mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu pada setiap kita menaikkan pujian penyembahan kita, kita akan memperoleh kekuatan baru di hadapan Tuhan. Dia sanggup memampukan kita melewati setiap persoalan kita. Tiada mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang kekal,
Biar pada bagi kita akan pujian
Hanya Engkaulah Tuhan yang satunya yang bisa memberikan kami penghiburan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kami kedamaian. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kami kekuatan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber kedamaian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari Tuhan, setiap kami yang menaikkan pujian penyembahan Bapa, kami bisa memperoleh kekuatan baru dari hadapan Tuhan. Kami akan dimampukan untuk melewati setiap persoalan hidup kami. Beban kami yang berat mungkin bagi kami Bapa, tiada mustahil bagi Tuhan. Kami akan bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap persoalan hidup kami. Mungkin pada saat itu Tuhan, setiap kami yang mungkin terbelenggu dengan sesuatu yang mungkin Tuhan telah mengikat kami, pada saat ini kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, segala belenggu yang mengikat kami terlepas di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu kami terlepas bebas untuk memuji dan melayani nama Tuhan. Tiada mengekang kami, tiada yang mengikat kami, baik itu persoalan dan beban kami. Kami melepaskan itu semua Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang kuat, punya Allah yang mengatas segala semesta yang Bapa. Pada saat itu juga Tuhan, kami lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, bersorak-sorai memuji dan melayani nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap istimewa yang pada saat ini menaikkan pujian penyembah, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hadirat-Mu, Kau berikan pengurapan bagi mereka, sehingga mereka Tuhan merasa diberkati, merasakan lawatan dari Tuhan dan terima kasih Bapa Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup yang berdua dan mengucap syukur, haleluya. Yang siap menjadi dan menggalakan semua Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin, haleluya. Masih merasakan sukacita dari hadapan Tuhan. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang sanggup mengangkat kita dari keterpurukan kita. Kita punya Allah yang sanggup untuk memberikan kekuatan bagi kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sepenuh semangat kita. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kan kami akan
kita memperoleh hikmat yang baru dari Tuhan. Kita memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Setiap kita bisa merasakan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita angkat kembali pujian api kemuliaan-Nya. Bagi yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saya persilakan. Saya percaya setiap kesaksian yang akan kita sampaikan itu bisa membangun sesama kita, itu memberikan kekuatan bagi sesama kita. Kalau memang tidak bisa menyampaikan, biarlah kesaksian kita bisa kita sampaikan melalui setiap perubahan kehidupan kita. Itulah kesaksian yang sejati. Mungkin kesaksian melalui ucapan itu, mungkin orang akan berkata, kamu munafik. Tapi kesaksian dan perubahan hidup kita itu adalah menjadi kesaksian yang sejati. Orang tidak akan menyangka bahwa kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Ntar kita akan dilakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita rendahkan hati kita. Biarlah firman Tuhan bisa tumbuh sebelum firman Tuhan bisa mengubahkan hidup.
yang kosong menjadi yang siap dibentuk. Tuhan bentuk menjadi sangat berharga. Tuhan bisa bentuk menjadi harta yang sangat saya terima kasih ya Bapak. Berikan bicara hati kami ya Bapak. Siap dibantu.
Engkau membuka hati kami luas dan lebar untuk diisi oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Engkau menjamah setiap hati umat-Mu, karena kami sudah membuka hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman, sehingga kerinduan hati kami benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam setiap hati pribadi lepas pribadi jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan hati kami. Roh Kudus yang menjamah kami, membuka mata hati dan telinga kami, sehingga setiap kami Tuhan memahami kebenaran-Mu. Dan kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami pulang membawa kemenangan dan firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Salam. Saya menyapa kita semua saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi semuanya. Apa kabar kita pagi ini? Haleluya. Saya percaya oleh karena Tuhan Yesus luar biasa memampukan kita selalu berjalan menjalani kehidupan kita dengan pertolongannya. Itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa dari hari kesehariannya. Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih dalam lagi belajar firman-Nya yang merupakan nubuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat Yohanes, di mana ini akan mengajar kita apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di akhir zaman, ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagian pertama dari pembukaan kitab Materai yang termeterai dari 7 materai yang ada, yang dibukakan pada saat itu. 4 sudah kita pelajari. Yang pertama kemarin kita belajar tentang bagaimana setelah materai pertama dibukakan, apa yang muncul saudaraku? Kuda putih. Setelah materai kedua muncul kuda merah padang. Kemudian materai yang ketiga muncul kuda hitam, ya, dengan berbagai macam penyakit. Dan materai yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, yang muncul adalah kuda hijau kuning, di mana pada saat itu saudara yang dikasihi Tuhan, 1/4 manusia di bumi diambil ataupun mati pada saat munculnya kuda hijau kuning, menandakan saudara yang dikasihi Tuhan bagaimana hebatnya kejadian, karena dia adalah penunggangnya adalah maut, ya, maut, dan berkuasa pada saat masa kesusahan di antara 3,5 tahun pertama yang dinubuatkan oleh kitab Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut mempelajari kelanjutannya dari materai yang kelima sampai materai yang ketujuh ketika dibukakan kepada Yohanes oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasalnya yang ke-6, dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara Tina silakan maju ke depan.
Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu yang sudah menemukan, dengan kasih Kristus saya mengundang kita untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakannya secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, membacakan ayat yang genap. Saya mulai dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan dendam kami kepada mereka yang diam ini. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan harum rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Maka bersuslah langit bagaikan gunungan gila yang dibunuh dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan bunyilah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap anak domba itu. Sebab sesudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ketika kita belajar kitab Wahyu, satu hal yang perlu Tuhan ingatkan bagi kita, bahwa dengan kita belajar ini, kita dipersiapkan sebagai mempelai wanita Allah untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang tidak siap, ada banyak orang yang ketakutan, ada banyak orang yang tidak menduga akan kedatangan Kristus itu. Memang iya, kedatangan Kristus tidak satupun yang bisa menerka atau yang tahu. Bahkan malaikat pun dikatakan tidak tahu tentang hari, tanggal, waktunya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, waspadalah, berjaga-jagalah. Kita boleh melihat bagaimana firman Allah akan digenapi. Firman Tuhan tidak pernah meleset, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saya selalu mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini, dengan berbagai macam situasi keadaan yang boleh kita lihat, maka kita harus waspada, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kerohanian kita, supaya ketika Yesus datang yang kedua kali, kita siap menyongsong kedatangannya di awan-awan yang permai. Amin. Haleluya. Fungsinya itu, fungsi gereja, tugas gereja yang paling utama saat ini adalah bagaimana mempersiapkan jemaat sebagai mempelai wanita Allah, supaya dapat mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau kita melihat kedahsyatan yang dimunculkan ketika kuda merah padang datang
ketika kuda hitam muncul, ada kelaparan besar yang menimpa bumi. Ya, sehingga dikatakan saking kelaparannya itu, krisis moneter yang kita alami tidak ada bandingannya. Dikatakan secupak gandum sedinar. Artinya saudara dikasih Tuhan, gaji satu hari hanya cukup untuk membeli segenggam gandum. Segenggam gandum. Kalau itu beras yang menjadi makanan kita saat ini, hanya segenggam beras, cukupkah itu kebutuhan untuk satu keluarga? Tentu tidak akan cukup. Kelaparan akan terjadi, resesi akan terjadi, akan menimpa bumi. Kalaupun dikatakan 3 cupak jelai dapat 1 dinar, itu pun kita temukan dengan kualitas gizi yang lebih rendah dari gandum. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana dengan kita mengetahui bagaimana sulitnya keadaan ketika masa tribulasi, masa kesusahan besar terjadi menghampiri bumi. Kita tahu ini sudah dibuatkan oleh Allah, maka saya akan tetap setia taat kepada Tuhan. Amin. Tidak pernah goyah, tidak pernah surut sedikit-sedikit pun dari iman percaya kepada Kristus. Karena situasi akan selalu memaksa Anda untuk melepaskan iman percaya ketika diperhadapkan situasi ini kepada kita. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya tidak mengatakan ini adalah bagian dari 3,5 tahun walaupun kesusahan kita sudah alami saat ini. Saya tidak mengatakan demikian. Ya, kita belum melihat. Karena pada saatnya kita akan melihat antikristus, antikris akan muncul menjadi penguasa di atas bumi ini yang akan mempersulit keadaan kehidupan setiap umat manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dan ke-8 sebelumnya pada minggu yang lalu, ketika kuda hijau kuning muncul ke permukaan, ketika materai yang keempat dibukakan, maka ada peperangan yang dahsyat terjadi. Dia akan menelan 1/4 penduduk bumi ini. Dia akan memakan 1/4 penduduk bumi ini. Ya, karena maut diperlengkapi oleh pedang yang besar yang dituliskan di sana. Dan pada saat itu saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang luar biasa, bahwa dikatakan penyertaan Tuhan bagi umatnya, di mana jangan sampai merusakkan anggur dan minyak. Yaitu orang percaya, orang setia di dalam Tuhan akan terus terpelihara. Itu sebabnya saya katakan tetap setia, taat di dalam Tuhan apapun persoalan yang kita hadapi. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius, Tuhan Yesus juga sudah berbicara bagaimana sengsara, aniaya itu akan datang di akhir-akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, akan ada penumpahan darah. Dan pada saat ini kita melihat di ayat yang ke-9 dan disampaikan ketika materai yang kelima itu dibukakan, maka apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Dikatakan Yohanes melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembunuhan orang-orang yang setia di dalam Tuhan akan terus berlanjut. Penumpahan darah. Mereka menyangka ketika mereka membunuh umat-umat yang percaya kepada Tuhan, itu adalah merupakan bukti bahwa mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, mereka menyangka ketika mereka membunuh orang yang percaya, mereka sedang menggenapi firman Tuhan. Bukankah itu yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Ketika membunuh orang Kristen yang dianggap kafir, dikatakan itu sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh apa yang diajarkan kepada mereka.
Ya, mari lihat Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat 2, firman Tuhan berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan tiba saatnya. Kapan itu tiba saatnya? Ketika saudara dikasihi Tuhan, materai yang keempat itu dibukakan, akan ada pembunuhan massal terjadi pada saat itu. Dan pembunuhan yang mereka lakukan itu diatasnamakan oleh kepercayaan mereka. Mereka sedang melakukan apa yang difirmankan oleh ajaran mereka. Lanjut. Jadi saudara dikasih Tuhan, mereka menyangka bahwa ketika mereka menyiksa, ketika mereka menganiaya, ketika mereka membunuh orang percaya kepada firman Tuhan, mereka sedang berbakti, dikatakan, kepada Allah mereka. Ini penderitaan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan. Masihkah kita tetap setia di dalam Tuhan dengan situasi yang demikian? Ya, sebabnya gereja harus mengajar jemaat dalam situasi sulit bagaimanapun engkau harus tetap berpegang kepada Kristus. Amin. Setia sampai mati. Apapun yang terjadi, walaupun engkau akan mengalami aniaya, walaupun krisis resesi moneter terjadi, jangan sampai gadaikan iman percayamu. Haleluya. Ya. Tetapi ingat saudara dikasihi Tuhan, ketika berbagai macam tindakan terjadi penindasan terhadap orang-orang yang percaya, firman Tuhan akan selalu ya dan amin, bahwa dia akan menyertai setiap orang yang percaya. Ya, ini adalah firman Tuhan. Dia mengatakan dia akan selalu menyertai engkau. Mari lihat di dalam Mazmur 116 ayat 15. Bagaimana berharga, kalaupun nyawa kita sudah diambil, kalaupun nyawa kita menjadi taruhannya, ya, tetapi tidak ada satupun yang dapat mampu mengambil roh yang ada padamu, yang sudah diwariskan Kristus. Jiwamu diselamatkan olehnya. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15, firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Jadi saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah takut kehilangan nyawamu ketika masa sulit itu datang. Jangan pernah gadaikan iman percayamu. Karena apa? Berharga di mata Tuhan kematian orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat yang 9, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Ini adalah jiwa-jiwa martir, ya, yang mati martir, yang mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, yang mempersembahkan seluruh apa yang ada padanya, termasuk nyawanya kepada Tuhan. Ya. Terbukti bagaimana mereka dipelihara Tuhan di bawah mezbah Allah, mereka berada disembunyikan oleh Allah. Dahsyatnya pertolongan Tuhan, bahwa firman-Nya ya dan amin untuk menolong kita. Ada banyak orang mengatakan ketika orang percaya hamba Tuhan mati karena mempertahankan imannya, orang mengatakan itu satu kebodohan. Bodoh sekali dia memberikan nyawanya sia-sia. Saudara, tidak ada yang sia-sia. Kita kehilangan nyawa saat ini untuk kehidupan yang kekal di kemudian hari. Amin. Ya.
Dikatakan saudara orang itu adalah dibunuh, martir, dibunuh. Ya, mereka dibunuh karena apa? Mereka dibunuh karena mereka mempertahankan firman di dalam kehidupan mereka. Mereka dibunuh bukan secara baik-baik, saudara, disembelih. Ya, kalau kita melihat arti kata dari bahasa aslinya ditulis spaso, ya, kematian orangnya yang dilukiskan di ayat 9 ini adalah kematian yang cukup mengerikan. Spaso mengatakan itu adalah pemotongan, pembunuhan, dipotong, disembelih dengan cara yang mengerikan. Itulah yang berteriak dikatakan di ayat yang 9 ini. Mereka memohon kepada Tuhan, mereka menyatakan, bertanya kepada Tuhan, kapan mereka diadili? Orang yang menyembelih mereka, orang yang membunuh mereka. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kematian orang yang percaya kepada Tuhan adalah merupakan suatu persembahan hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, ya, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang berkenan pada Allah. Persembahkan hidup kita. Tidak hanya harta kita persembahkan, tubuh kita persembahkan kepada Allah, nyawa kita persembahkan untuk Allah. Jadi orang-orang yang dikatakan dia 9 orang yang ada di bawah mezbah itu adalah mereka, jiwa-jiwa yang ada yang berseru itu adalah mereka yang setia kepada firman Allah. Mereka dibunuh karena firman Allah. Ya, mereka dibunuh karena firman Allah. Siapa yang siap kehilangan nyawanya demi keselamatan jiwanya? Ada yang siap di tempat ini? Yang siap lambaikan tangannya. Belum ada yang siap. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah waktu yang menentukan. Jangankan saudara yang dikasih Tuhan, ancaman nyawa di hadapan kita. Mungkin krisis ada di hadapan kita sudah mulai merasa ketakutan. Sudah mulai ada banyak orang yang meninggalkan iman percayanya. Sempat dikatakan mau hidup atau mati. Kalau kamu mau hidup, keluar dari iman percayamu. Kalau kamu mau mati, silakan percaya terus kepada iman yang kau pegang saat ini. Apa yang mau kita pilih, saudara? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang hidup? Tetap hidup? Pilihan hanya 2 loh. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana hidup setia di dalam Tuhan. Karena kesetiaan dikatakan akan mendapatkan upah, sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-10, ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Artinya saudara dikasihi Tuhan, mereka menuntut keadilan. Mereka sudah bertahan atas iman yang mereka miliki. Kapan mereka diadili? Saudara, ini mengingatkan saya kepada Kejadian 4 ayat 2 sampai 10. Apa dikatakan di sana, saudara dikasihi Tuhan?
bagaimana darah Habel berteriak ya kepada Tuhan ketika dia dibunuh oleh kakaknya Kain. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 2 sampai ayatnya ke-10. Kejadian 4 ayat 2 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata, selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Yang ke-10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat darah orang benar itu berteriak kepada Allah menuntut balasan. Ya, kalau kita melihat saudara di ayat 6 ya, sampai ke-7 bagaimana Allah memperingatkan Kain terlebih dahulu ketika mereka selesai mempersembahkan korban bakaran. Mukanya muram karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Muka muram kok dibuat oleh Kain, sehingga Tuhan bertanya, kenapa mukanya muram? Tidak bisa kamu berseri? Ya, Tuhan telah memperingatkan bahwa dosa telah mengintip dia, tetapi dia tidak mau peduli akan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memperingatkan kita setiap orang ketika kita mempunyai rencana-rencana yang jelek, rencana-rencana yang tidak baik, supaya kita tidak melakukan itu, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan selalu memperingatkan itu. Maka kita harus peka terhadap firman Tuhan. Jangan kita berbuat dosa. Jangan biarkan dosa itu menguasai hidup saudara semuanya. Amin. Jangan biarkan dosa menguasai hidupmu. Katakan samping kiri kananmu, saudaraku, jangan biarkan dosa menguasai hidupmu. Amin. Jangan biarkan dosa, karena itu akan benar-benar menghancurkan kita. Ya. Jadi Allah memperingati, tetapi ada banyak orang yang tidak peduli. Tanda-tanda akhir zaman semakin dekat sudah diperingatkan, tetapi banyak orang yang tidak peduli, justru tidak mau setia kepada Tuhan. Saya percaya kita semua yang mendengar firman Tuhan ini mulai dari saat ini akan tetap setia dalam Tuhan. Amin. Akan lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Akan lebih sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Amin. Akan lebih sungguh-sungguh bersekutu dengan orang-orang seiman. Meskipun larangan disampaikan, tetapi di balik larangan kita ada celah untuk melakukannya. Dengan protokol yang disampaikan oleh gugus tugas, kita tetap bisa beribadah. Amin. Kita tetap patuhi aturan, karena kita juga adalah agen perubahan buat dunia ini. Kita menjadi contoh teladan bagi dunia. Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang 10 itu dikatakan bagaimana darah daripada orang yang
firman Allah. Orang yang mati karena kesaksian mereka. Kesaksian apa? Kesaksian hidup benar di dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang memiliki kesaksian hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pelihara hidupnya. Walaupun saudara kehilangan tubuhnya, tetapi jiwa dan rohnya terpelihara di dalam Tuhan. Sehingga di ayat yang 11 juga dikatakan, saudara dikasih Tuhan, dan kepada mereka masing-masing diberikan apa, saudaraku? Sehelai jubah putih. Menandakan apa itu, saudara yang dikasih Tuhan? Ya? Menandakan apa? Ketika diberikan jubah kepada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, jubah putih. Ini menunjukkan bagaimana setiap orang yang menderita, orang yang taat, orang yang setia di dalam Tuhan akan terus terpelihara. Tuhan akan perhitungkan. Ya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Penghormatan diberikan Allah. Allah akan memakaikan. Ya. Diberikan sehelai jubah putih. Kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Jadi orang yang meninggal, orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan adalah orang yang beristirahat. Ya, beristirahat sedikit waktu lagi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang yang mati, orang yang hidup akan diangkat oleh Tuhan ke awan-awan yang permai, dan secara langsung disambut oleh Tuhan mereka, dan di sana akan terjadi perkawinan anak domba Allah, yaitu Yesus mempelai pria, kita adalah gerejanya yang menjadi mempelai wanitanya. Ya, mari lihat saudara yang dikasih Tuhan, betapa istimewanya kita diperlakukan oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan saudara dikasih Tuhan bahwa kita tidak perlu heran, kita tidak perlu bingung melihat siksaan ataupun sesuatu yang dahsyat yang ada di hadapan kita. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, bersukacitalah, bergembiralah, sebab Allah sedang menyatakan kemuliaannya kepada kita. Ya. Karena dikatakan di ayat 11, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan pelayan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi saudara dikasih Tuhan, kematian bagi orang percaya karena Kristus, kematian karena iman kepada Kristus merupakan suatu peristirahatan. Ya. Itu yang kita lihat di dalam ayatnya Wahyu 14 ayat 13. Jadi kematian orang Kristen adalah suatu peristirahat, berhenti dari jerih lelah mereka, ya, berhenti dari jerih lelah mereka, dan mereka akan mengecap segala kebaikan Tuhan, upah dari apa yang sudah
mereka lakukan sewaktu masih hidup. Kemudian saudara dikasih Tuhan, tadi dikatakan pakaian jubah putih ini adalah pakaian kebenaran. Tuhan memakaikan pakaian kebenaran, pakaian kesucian kepada setiap orang yang setia kepada Tuhan. Saudara mau akan hal itu suatu saat kelak? Amin. Ya, suatu saat kelak ketika engkau tetap setia di dalam Tuhan dari sekarang sampai ke depan, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, di dalam situasi apapun yang terjadi, biar baik diru perang, baik bencana alam, baik itu hal-hal yang mengerikan, menakutkan terjadi, engkau tetap berpegang kepada firman Tuhan, engkau tetap setia kepada firman Tuhan, maka dikatakan kita adalah orang yang Tuhan berikan pakaian kebenaran itu, yaitu kesucian yang daripada Allah, ya, lambang kemenangan yang diberikan oleh Tuhan lewat baju jubah putih, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini di Wahyu 11 ayat 7 sampai 11 ini akan ada banyak orang-orang yang mati martir atau dikatakan mati syahid karena menunggu waktunya genap sebagaimana yang Tuhan sudah sampaikan. Pada akhir zaman ini akan Yesus genapi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Tapi ingat satu hal selalu saya ingatkan kepada kita saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan terbebas. Amin. Ya, karena nanti kita akan belajar dalam perikop yang lain bagaimana sebelum siksaan-siksaan yang begitu dahsyat itu, umat yang percaya akan diangkat. Itu yang dikatakan rapture, ya, pengangkatan setiap orang yang percaya. Gereja Tuhan yang akan diangkat terlebih dahulu. Dan orang-orang yang masih setengah-setengah, yang belum setia di dalam Tuhan akan ditinggalkan, akan ada bersama-sama dengan orang yang masih mengalami siksaan yang berat itu. Tetapi walaupun kita tidak ikut terangkat suatu waktu nanti, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia, karena dari antara orang yang fasik itu akan ada orang yang bertobat kembali yang akan diangkat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, tetap setia, jangan lepaskan iman percayamu. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17 kita bisa melihat lagi ada pembukaan materai yang ke-6. Ya. Yang ke-12 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi dahsyat. Ya, gempa bumi yang dahsyat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ketika materai yang ke-6 nanti dibukakan, di ayat yang ke-12 dikatakan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya. Ini sudah diingatkan juga oleh Hagai, Nabi Hagai. Di dalam Hagai 2 ayat 7 dikatakan gempa yang terjadi bukan hanya menggoncangkan bumi, tidak hanya menggoncangkan laut, tetapi menggoncangkan langit. Sehingga coba bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bumi digoncangkan, laut digoncangkan, langit digoncangkan, mau lari kemana kita? Tidak ada lagi, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terjadi pada saat pembukaan materai yang ke-6. Di situ akan dimunculkan antikristus nanti berkuasa. Ya. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, gempa yang dahsyat ini
akan membuat orang ketakutan, akan membuat orang kehilangan arah. Kenapa? Tidak ada tempat lagi yang aman buat manusia. Tidak ada lagi tempat yang aman. Kita melihat, coba kita bandingkan saat ini. Kita melihat pandemi COVID-19 aja baru datang, saudara dikasih Tuhan. Orang sudah merasa kemana-mana sudah tidak ada keamanan. Mau pergi ke mall gak aman katanya, ke gereja juga katanya gak aman. Ya, ke pesta pun gak aman. Orang bilang semua sudah serba dibatasi. Ya, gerak-gerik setiap orang merasa terbatasi. Itu baru seperti ini, saudara. Tapi kelak ketika ini terjadi, pembukaan materai yang ke-6, gempa bumi yang dahsyat terjadi, ini akan benar-benar luar biasa. Ya, tidak pernah terjadi. Kita pernah mendengar gempa di mana-mana. Gempa 7 skala Richter, pernah dengar? Kita mungkin kemarin di Aceh berapa gempanya? 6, sekian skala Richter. Ini 7 lebih atau bahkan dikatakan melebihi dari semuanya itu. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian saudara dikasih Tuhan di ayat 12 masih kita lihat yang kedua yang terjadi pada saat materai ke-6 dibuka, yang terjadi adalah matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Ya. Matahari hilang, semua gelap gulita, seluruh bumi digenapi dengan kegelapan, sehingga kita tidak tahu mau kemana, berlari kemana. Kemudian apalagi yang terjadi ketika materai ke-6 dibukakan, saudara yang dikasih Tuhan? Yang ketiga, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Betul nggak? Ya, merah. Bulan menjadi merah seluruh bagaikan darah. Ini sudah disampaikan oleh Petrus juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Coba dibaca Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Mengingatkan kita nanti bagaimana darah domba Allah ketika kita melihat hal itu. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, Ya. dan bulan menjadi darah, Ya. sebelum datangnya hari Tuhan, Ya. hari yang besar dan mulia itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang akan terjadi ketika materai yang ke-6 dibukakan, yang ketiga bulan, matahari akan gelap gulita, bulan seperti darah. Orang mengatakan ini gerhana bulan. Kemarin pernah lihat bulan merah, gerhana bulan? Itu saya rasa belum. Tapi dengan itu aja kita sudah melihat satu hal yang takjub melihatnya, ya. Jadi Yesaya juga sudah menubuatkan hal ini. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, dia sudah menubuatkan akan hal ini, bahwa di dalam akhir zaman, pada penghakiman yang terakhir, dikatakan di sana, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang mengerikan, tanda-tanda alam akan muncul, ya. Matahari akan gelap, bulan seperti darah. Jadi itu yang ketiga. Keempat, saudara dikasih Tuhan, ketika materai yang ke-6 dibuka, bintang di langit berjatuhan, ya. Jadi ketika bintang-bintang berjatuhan, dikatakan seperti menggugurkan buah yang mentah pada pohon ara. Jadi pernah lihat pohon, saudara dikasih Tuhan, ketika angin kencang, pohon mangga berjatuhan, buahnya masih muda. Pernah melihat akan hal itu? Akan seperti itu, bintang-bintang
bintang-bintang di langit karena begitu kencangnya angin dan apa semua terjadi goncangan yang begitu hebat, ya, sehingga bintang-bintang jatuh ke bumi dikatakan. Ya, angin bertiup untuk merusakkan bumi. Ya, kalau kita dilihat nanti Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan angin bertiup merusakkan bumi, laut, pohon-pohonnya, dan bintang-bintang berjatuhan ke bumi. Begitu kerasnya menggoncang seluruh bumi ini. Jadi itu di dalam Materai ke-6 ketika dibukakan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita ikuti ini semua, betapa dahsyatnya kejadian yang akan datang. Tujuannya bagaimana? Bukan untuk menakut-nakuti jemaat, ya. Firman Tuhan bukan untuk menakut-nakuti. Firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidupmu. Amin. Firman Tuhan adalah sebagai alat untuk memerdekakan kehidupan kita. Maka firman Tuhan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bagaimana mengajar kita supaya kita siap sedia mulai dari saat ini. Ketika itu terjadi, kita tidak ikut terangkan nantinya. Kita tetap setia di dalam Tuhan mulai dari saat ini. Ya, kalau dari sekarang aja kita tidak setia, ketika goncangan besar datang, bagaimana kita mau setia pada saat itu? Ya, dikatakan juga memang ada banyak orang yang berubah setia ketika goncangan itu datang. Tapi banyak juga orang yang justru bersembunyi, menyembunyikan dirinya, dikatakan di ayat yang ke-17. Ya. Kemudian yang kelima, saudara dikasih Tuhan, ini yang paling dahsyat. Coba bayangkan betapa luar biasanya ketika Materai yang ke-6, hal yang kelima muncul adalah langit menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung. Ya, bagaimana kitab yang digulung? Buat seperti ini nanti. Digulung, tetap bulat, ya, tetap bulat seperti ini, tetapi sudah menjadi panjang pipi. Apa yang terjadi ketika itu? Terjadi, saudara dikasih Tuhan, pulau-pulau akan bergeser. Ya, tsunami akan lebih besar daripada apa yang kita bayangkan selama ini, menyapu bumi. Ya, berubah bentuk bumi ini seperti gulungan kitab, dikatakan berubah bentuk. Ya, aturannya bulat seperti bola katanya, ya, menjadi seperti gulungan kitab. Mungkin agak-agak seperti ini lah. Bayangkanlah ini bulat ini, tetapi memanjang. Ini yang suatu hal yang akan terjadi. Kita melihat bagaimana ketika pulau-pulau akan bergeser dari tempatnya. Pulau Batam akan bergeser mungkin kemana, nggak tahu saya. Pulau Jawa yang besar seperti itu mungkin akan bergeser seperti kemana, saya nggak tahu. Ketika, ya, dirubah seperti kitab, dikatakan. Ketika gunung-gunung, pulau-pulau bergeser dari tempatnya, akan jadi apakah bumi ini? Ya, ini sungguh menimbulkan satu kekacauan. Dan saya juga tidak bisa membayangkan seperti apa kacaunya itu. Tidak tahu saudara bisa membayangkan seperti apa kacaunya sudah seperti itu. Itulah yang akan terjadi, saudaraku. Kemudian saudara dikasih Tuhan, di ayat yang ke-15 kita akan melihat, ya, karena takutnya mereka akan banyak yang bersembunyi. Di ayat yang ke-15 katakan, dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya serta orang berkuasa, semua budak dan semua orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua. Semua ketakutan, semua kalangan tidak ada yang bisa bertahan ketika tahta Allah terlihat oleh mereka. Ya, dikatakan
Di ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari Dia. Nggak sanggup, nggak ada yang sanggup melihat ketika Tuhan Yesus tahta kerajaan Allah dimunculkan pada saat itu. Ya, bagus mati ditimpa batu katanya, sembunyikanlah kami. Bunuhlah, runtuhlah menimpa kami. Biarlah gunung ini runtuh menimpa kami daripada kami hidup seperti ini, menderita. Ya, bagi orang-orang yang tidak kuat mengalami goncangan akan sering sekali merasa satu keputusasaan, merasa satu hal yang begitu menghimpit. Ya, putus asa membuat orang semakin tidak percaya, berlari dari Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, pada saat itu juga dikatakan akan muncul namanya di ayatnya ke-16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, ya, terhadap Yesus maksudnya, yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, ya, terhadap murka Tuhan. Jadi semua terjadi karena murka Allah kepada umat manusia yang tidak pernah setia kepada Allah. Dan pada saat ini juga kita akan melihat nanti di materai yang ke-6 berlanjut dengan peniupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, sangkakala yang sampai yang ketujuh, dan kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang mengangkat setiap orang yang tinggal, yang setia terhadap Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat hidupnya. Ya. Jadi setiap kalangan akan ketakutan, baik itu raja, yang maksud raja, penguasa-penguasa yang ada, pembesar-pembesar, perwira, orang-orang kaya, orang berkuasa, budak, ya, yang merdeka dan budak tawanan, semuanya menunjukkan bagaimana rasa takutnya terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Ya. Karena murka Allah datang menghampiri umat manusia. Coba lihat Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat berjanji yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang persembahkan korban yang benar kepada Tuhan." Jadi saudara dikasih Tuhan, kita ambil catatan dari apa yang disampaikan Maleakhi di sini, bagaimana tidak ada seorang pun yang sanggup melihat kedatangannya, ya, sanggup melihat tahta Allah itu, ya, melihat Dia yang duduk di atas tahta. Tidak ada yang sanggup melihatnya pada saat kedatangannya, pada saat materai yang ke-6 ini dibukakan, ya. Sehingga di ayat 17 juga dikatakan, di ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka
siapakah yang dapat bertahan? Tidak ada yang dapat bertahan. Ya, siapakah yang dapat bertahan? Tidak ada, saudara dikasih Tuhan. Semua merasakan ketakutan yang luar biasa melihat kejadian-kejadian itu. Kemudian materai yang ketujuh, kita melompat karena nanti di pasal yang ketujuh ini kita belajar bagaimana sangkakala. Di antara materai 6 itu akan ada sangkakala. Pertama sampai sangkakala yang ketujuh dibunyikan. Nah, setelah sangkakala yang ketujuh baru dibukakan materai yang ketujuh yang ada di pasal 8 ayat 1. Ya, materai yang ketujuh di pasal 8 Wahyu 8 ayat 1 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, disinilah terjadinya kenapa dikatakan sunyi senyap. Biasanya di sorga penuh dengan puji-pujian penyembahan kepada Allah, tidak pernah dikatakan sunyi senyap. Tetapi pada saat materai yang ketujuh dibacakan, dibukakan, maka sunyi senyaplah di sorga, dikatakan ya. Ada setengah jam lamanya. Apa yang terjadi pada setengah jam itu? Mari kita lihat Zakaria 2 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Zakaria 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, dikatakan di ayat di Zakaria 2 ayat 10 sampai 13 ini, di sesuatu yang belum pernah terjadi, itu dijawab di sana, di mana ada peristiwa besar terjadi, yaitu Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Perkawinan anak domba Allah, yaitu Yesus yang adalah mempelai pria, dan gereja itu adalah mempelai wanitanya. Itulah yang akan terjadi pada saat itu, sehingga terjadi sunyi senyap, di mana Tuhan mengangkat setiap orang-orang kudusnya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, jemaat dipertunangkan dengan seorang yang dikatakan yaitu Kristus Yesus. Ya, kalau kita melompat nanti di ayat Wahyu 21 ayat 2, kita bisa melihat di sana betapa hikmatnya terjadinya perkawinan anak domba Allah, dan itu begitu luar biasa hikmat, di mana sukacita yang luar biasa terjadi, di mana orang-orang yang selama ini berjuang, selama hidupnya setia taat kepada Tuhan, bertemu dengan mempelai prianya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penyelamat kita sendiri. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kita belajar 7 materai ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap setia, supaya Dia memberikan kita kesetiaan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap tabah di dalam kesulitan apapun yang sedang terjadi. Ya, kiranya kita masuk dalam gereja, hitungan gereja yang sempurna, menjadi mempelai Kristus Yesus,
yang disambut olehnya pada kedatangannya yang kedua kali. Amin saudaraku. Kita mau mempersiapkan diri tetap setia di dalam Tuhan. Jangan mau bimbang, jangan pernah khawatir ketika masalah, musibah, tantangan, persoalan, apapun yang boleh kita hadapi, tetaplah tekun di dalam Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Tetaplah memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus di dalammu memberi kekuatan kepada kita semua. Tetap setia di dalam Dia. Karena kesetiaan itu harus benar-benar dilakukan, ya, bukan hanya dikatakan, bukan hanya dinyanyikan. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Bukan hanya dinyanyikan, tetapi dibuktikan dari hari keseharian bahwa kita setia di dalam Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan bagi kita saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh belajar dari materai yang kelima sampai materai yang ketujuh ketika dibukakan oleh anak domba Allah Yesus Kristus. Maka ada banyak hal-hal yang sedang terjadi. Kita boleh melihat materai yang kelima bahwa orang-orang yang setia di dalam Tuhan terpelihara. Jiwa-jiwa mereka ada di dalam mezbah Allah, terpelihara. Maka tetaplah setia. Itu adalah bagian dari perhitungan yang diperhitungkan Tuhan dari setiap orang yang setia kepada kita. Nah, ketika engkau menolak setia di dalam Tuhan, menolak kasih karunia Allah, maka ketika engkau masih ada di materai yang keenam dibukakan, kejadian yang sungguh luar biasa, 5 kejadian dahsyat, fenomena alam terjadi yang akan menjungkir balikan dunia ini akan ada, akan kita lihat pada saat itu. Maka berdoalah, jangan sampai kita masuk di dalam kejadian-kejadian yang menakutkan itu. Tuhan segera datang mengangkat kita, menyambut kita, mempelai wanitanya, dan kita terhindar dari malapetaka yang sedang akan terjadi bagi dunia ini. Demikian firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana nubuatan firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Nabi Yohanes yang sudah disampaikan kepada kami pada saat ini, di mana kami boleh belajar melihat segala hal yang akan terjadi di akhir zaman, di saat materai yang pertama, materai sampai materai yang ketujuh dibukakan. Ada banyak hal yang sungguh mencengangkan dunia akan terjadi. Apa yang sudah pernah terjadi tidak akan, yang mungkin kami rasa itu adalah suatu hal yang dahsyat, tetapi tidak ada apa-apanya ketika materai ini dibukakan di hadapan anak domba Allah itu. Sehingga Tuhan Yesus, satu hal yang kami rindu, kiranya Tuhan memberikan kami kesetiaan, ketabahan di dalam kesulitan ini, sehingga Tuhan Yesus, kami menjadi golongan gereja yang sempurna, yang merupakan mempelai dari Kristus, yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami adalah anak Allah yang Tuhan siapkan untuk menerima kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini mengajar kami, membimbing kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak punya alasan untuk tidak mendekatkan hidup kami kepada Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, dalam senang susah duka, kami akan tetap setia di dalam Engkau sampai kedatangan yang kedua kali. Engkau menemukan kami setia di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Amin. Meskipun sesuatu yang mengharumkan telah diberitahu kita sejak dini, Allah itu baik. Seperti seorang guru ngasih peringatan bukan supaya meringankan, tapi segala peringatan yang diberikan kita itu supaya kita lebih mempersiapkan diri kita. Ketika Allah memberikan peringatan pada anak-anak semata-mata supaya untuk kita mempersiapkan diri kita. Jadi meskipun mungkin sepertinya sangat mengerikan, pandemi yang sekarang terjadi kan sangat mengerikan, apalagi yang terjadi seperti itu. Tapi kita akan sebelum kita memberikan persembahan kita sedikit pengumuman kita untuk pelayanan ibadah raya 27 September 2020, worship leader Saudari Reski, Cina Saudari Mega Mangerian dan Saudari Justina, pemusik Pak Franky dan tim, perjalanan kudus dan sendiri, Firman Pak Gembala, Proyektor Randy Araha, Moletan, Anak Widya Semantuntak, dan Asar Ibu Santi. Dan ini sebagai keluarga setiap hari diadakan di rumah masing-masing jemaat. Ini sebagai pertimbangan keluarga setiap Selasa, dan semua spesifik di gereja. Dan pada hari Sabtu ini tanggal 3 Oktober 2020 kita akan ada dua keluarga yang bertempat di gereja jam 19 WIB. Itu ada pengumuman bagi kita. Sebelum kita mempersembahkan kita satu kali. Terima kasih ya Bapak, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang senantiasa setia bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga senantiasa setia di hadapan Tuhan. Baik apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak ada yang bisa menuntun kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami suatu hikmat Bapak, sehingga kami mampu Tuhan untuk melewati setiap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, dan tidak kami pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, itu bisa diperhitungkan di hadapan Tuhan dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Bapak, yang senantiasa memperingatkan kami. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, kami semakin mempersiapkan diri. Bukan kami semakin jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan kami semakin Tuhan terus semakin bersekutu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, hari-hari kami senantiasa dipenuhi dengan kuasa-Mu. Hari-hari kami Tuhan senantiasa kami penuhi dengan persekutuan kami dengan Tuhan, sehingga Tuhan semakin hari kami semakin dipersempurnakan di hadapan Tuhan. Termasuk juga Tuhan kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati hamba-Mu, memberi perlindungan Tuhan. Kemanapun hamba melangkah, Tuhan senantiasa curahkan firman Tuhan. Apapun rintangan halang yang kami alami Bapak, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan memberikan jalan keluar. Dan juga setiap jemaat yang telah mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa akan terjadi kami, sehingga Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi semakin hari semakin bertumbuh dan semakin mengubahkan hidup kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mempersembahkan sebagian tentang firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan, agar persembahan ini bisa jadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga bisa gunakan Bapak, agar persembahan ini bisa menjadi topang pekerjaan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini melalui gereja-Mu di GPP dan juga Tuhan berikan hikmat bagi tangan yang mulia. Terima kasih Bapak, kami siap memberi yang terbaik, hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bikin kita.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kembali hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kalau pada pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk menyembah memuliakan Engkau, kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu mempermuliakan Engkau. Dan di saat ini Tuhan Yesus, segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, kami terima dan kami sambut semuanya dengan kasih-Mu yang kami boleh terima di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menyatakan kasih-Mu, kami boleh memuji memuliakan Engkau pada pagi ini. Kami boleh naikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan lewat penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu itu menjadi dupa yang harum dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami diberkati sepanjang hari-hari kami. Dan pada saat ini oleh berkat-berkat Tuhan kami boleh membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, terimalah setiap persembahan dari jemaat-Mu. Persembahan kami Tuhan Yesus kami bawa di dalam kerendahan hati. Berkatilah setiap persembahan ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami boleh kumpulkan, kami boleh pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga Tuhan bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam keseharian kami. Pertolongan Tuhan selalu nyata. Hari demi hari Tuhan menyertai kami. Dengan yakin percaya kami boleh katakan di dalam minggu ini juga Tuhan akan selalu menolong setiap jemaat-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Tuhan yang akan memberkati setiap kesehatan dari anak-anak-Mu. Memberkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus di dalam kesehatan mereka. Engkau yang akan menjauhkan mereka dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan kami boleh perkatakan terproteksi, terlindungi, dijauhkan dari COVID-19. Tuhan yang akan memberi kesehatan demi kesehatan, sistem imun yang kuat Tuhan berikan bagi setiap jemaat-Mu, sehingga kami semua terpelihara di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu untuk setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberi pertumbuhan yang baik bagi setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah jemaat-Mu ya Bapa. Berkati kesehatan mereka. Berkati Engkau yang menyatakan kepandaian kepintaran bagi mereka. Saat ini mereka di dalam studi mereka, baik itu studi online yang mereka lakukan, Tuhan itu tidak mengurangi bagi mereka untuk mereka boleh mendapatkan ilmu yang baik, sebab Tuhan yang senantiasa memberikan pengajaran yang baik bagi setiap anak-anak kami, memberikan hikmat, kepandaian, kepintaran, sehingga anak-anak kami ini bertumbuh menjadi anak yang cerdas, yang berguna bagi bangsa dan di hadapan Tuhan terlebihnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh orang-orang yang kami kasihi di dalam tangan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, mungkin mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, mungkin mereka dalam keadaan sakit, apapun yang mereka sedang derita saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur darah domba Allah, kesembuhan terjadi bagi mereka. Tubuh yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit yang ada diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah-Mu Tuhan yang tercurah, oleh bilur-bilur-Mu, itulah yang kami yakini yang membawa pemulihan kesembuhan bagi setiap mereka yang di dalam kelemahan tubuh saat ini. Bagi mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang di dalam persoalan yang
mungkin berat bagi mereka. Tuhan sumber hikmat bagi mereka. Tuhan sumber kekuatan bagi mereka, sehingga mereka keluar menjadi seorang pemenang. Oleh karena Tuhan yang sudah memberi jalan keluar terbaik bagi setiap anak Dia Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan saat ini, sehingga anak-anak Tuhan di dalam usaha pekerjaan mereka terpelihara dan semua tercukupkan di dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari dari jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai, memberkati, memberi hikmat buat pemimpin kami, sehingga di dalam situasi ini Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik dan pelayanan yang terbaik mereka kerjakan, sehingga masyarakat juga Tuhan merasakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan dan pertolongan Tuhan terjadi buat bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan di hadapan Tuhan, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti dari segala apa yang sedang kami hadapi saat ini. Kepadamu lah kami berserah, karena kami tahu hidup kami adalah oleh Tuhan, untuk Tuhan kami ada. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu di hadapannya, bukalah kedua tanganmu pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.